Salam jumpa lagi dengan channel Pet Auto, channel yang membahas segala sesuatu mengenai dunia otomotif. Kali ini Pet Auto akan membahas mengenai 10 mobil EV yang akan rilis di Indonesia pada tahun 2024. Apa saja ke-10 mobil tersebut? Saksikan terus tayangan Pet Auto. Jangan lupa subscribe, tekan belnya, beri komen, dan share ke teman-teman Anda agar Anda dapat menyaksikan terus tayangan-tayangan Pet Auto selanjutnya. Selamat menyaksikan. Mobil yang pertama yaitu Wuling Bingo EV. Wuling Motors atau Wuling telah mengumumkan harga resmi mobil listrik terbarunya yaitu Wuling Bingo EV. Mobil ramah lingkungan asal Cina tersebut dijual dengan bandrol 358 juta rupiah untuk varian long range atau 333 km dan 408 juta rupiah untuk varian range atau 410 km. Wuling Bingo EV melakoni debut pada tanggal 16 November tahun 2023 di Atrium Circle Semorekon Mall Serpong, Tangerang, Banten. Di saat itu pula, Wuling langsung membuka buku pemesanan. Selama masa periode pre-book, mobil listrik asal Tiongkok yang juga diproduksi secara lokal itu mendapatkan sambutan yang cukup positif dari masyarakat tanah air. Periode pre-book Wuling Bingo EV ini menarik perhatian yang ditandai angka pemesanan lebih dari 3.000 pemesan kendaraan atau SPK. Pengiriman pertama akan mulai pada bulan Januari tahun 2024. Bingo EV hadir dengan dimensi yang cukup ringkas, panjangnya 3950 mm, lebar 1708 mm, tinggi 1580 mm, dan jarak sumbu roda 2560 mm. Pada bagian kaki-kaki, Bingo EV dibekali dengan pelek berukuran 15 in, sedangkan untuk ban mengandalkan ukuran 185/60 R15. Sementara untuk pengereman depan dan belakang sudah menggunakan rem cakram. Lampu depan dan belakang mengadopsi teknologi LED, begitu pula dengan lampu seinnya. Pada bagian spion juga sudah otomatis alias elektrik. Pada bagian interior, Bingo EV juga mendapatkan soft touch pada beberapa detailnya. Kemudian joknya dengan bungkus dan material kulit yang memberikan kesan elegan termasuk bagian setir. Pada dashboardnya, Bingo EV dilengkapi dengan head unit layar sentuh TVT dan panel instrumen berukuran 10,25 inch. Pengaturan kursi sudah elektrik, tapi khusus pada jok pengemudi. Bingo EV yang menggunakan baterai LFP hadir dengan dua varian berdasarkan jarak tempuhnya, yaitu 3.300 km dan 4.010 km. Untuk varian 3.300 km kapasitas baterainya 31,9 kWh, sedangkan untuk varian 410 km kapasitasnya 37,9 kWh. Masing-masing varian dibekali dengan motor listrik berdaya 50 kW. Torsi maksimum yang bisa dihasilkan mencapai 125 Nm. Soal fitur keselamatan, terdapat 2 airbag di baris depan, kemudian pengeremannya sudah dilengkapi dengan anti-lock braking system atau ABS dengan elektronikan brake force distribution atau EBD. Pengeremannya juga sudah elektrik dan dilengkapi automatical vehicle hold. Fitur canggih lainnya yang disematkan pada Bingo EV seperti electrical stability control, kamera dan sensor parker, tire pressure monitoring system, immobilizer, smart start system, keyless entry, cruise control, dan lainnya. Bingo EV hadir dengan 3 pilihan warna yaitu Milk Tea, Galaxy Blue, dan Mouse Green. Mobil yang kedua yaitu Citroen ë-C3 asal negeri Prancis. Mobil Citroen ë-C3 hadir sebagai pendatang baru yang patut diperhitungkan. Mobil tersebut akan menyasar para pelanggan dengan usia 25-40 tahun yang membutuhkan kendaraan harian yang bebas ganjil genap dan mengejar efisiensi. Bentuk mobil ini mirip dengan versi bensinnya yaitu C3 maupun C3 Aircross. Mobil ini menawarkan pilihan bagi kamu yang menginginkan mobil EV kompak dengan sensasi layaknya mobil normal. Citroen ë-C3 elektrik merupakan penantang baru di segmen B yang diperuntukkan bagi para pelanggan usia muda dan progresif
di Indonesia. Dimensi mobil ini yaitu mencapai panjang 3.981 mm, lebar 1.733 mm, dan tinggi 1.604 mm, sementara jarak sumber rendah tembus 2.540 mm. Kemudian untuk kaki-kaki pakai bahan ukuran 195/65 R15. Citroen AC3 menawarkan 4 pintu penumpang hingga ke jok belakang. Mobil ini dapat membawa 4 orang sekaligus dalam kabin. Bahkan menariknya, terdapat ruang bagasi 315 liter yang bisa dipakai meletakkan barang di bagian belakang. Soal performa, mobil listrik ini lengkap tanpa membahas motor listrik baterainya. Lebih jauh, Citroen AC3 sanggup tembus 57 HP atau 43 kW disertai torsi puncak mencapai 143 Nm. Sedangkan akselerasi dari 0 sampai 60 km per jam dapat dicapai hanya dengan waktu 6,8 detik. Sedangkan untuk kecepatan maksimal mobil ini bisa digeber hingga 107 km per jam. Sudah lebih dari cukup untuk pemakaian dalam dan luar kota. Citroen AC3 dibekali dengan baterai berjenis lithium fosfat atau LFP dengan kapasitas 29,2 kWh yang mampu melahap jarak tempuh sampai 320 km dan dalam kondisi penuh. Bicara pengisian daya, mobil ini sudah menggunakan daya AC onboard 3,3 kW dan juga bisa menggunakan DC fast charging. Durasi pengisian baterai pada mobil ini 10-80%, dibutuhkan waktu sekitar 57 menit untuk fast charging, sedangkan pengisian baterai 0-100% dengan menggunakan charger AC di rumah membutuhkan waktu 10,5 jam. Mobil ini dibanderol sekitar harga 300 jutaan. Citroen AC3 hadir sebagai opsi menengah jika kamu merasa mobil Wuling dan juga Hyundai Ioniq 5 terlalu besar atau tidak masuk budget. Apakah kamu tertarik dengan Citroen AC3 ini? Mobil ketiga yaitu Wuling Cloud. Wuling diam-diam sudah mendaftarkan satu mobil listrik baru di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI atau Kemenkumham, dinamakan Cloud EV. Kendaraan yang baru menjalani debut globalnya pada 10 Agustus 2023 ini didaftarkan atas nama CGM Wuling Automobile CO Ltd dengan nomor permohonan DID 20230816672. Langkah tersebut membuka kemungkinan bahwa akan ada mobil listrik baru dari Wuling yang menyasar segmen multipurpose vehicle atau MPV berkapasitas 5 penumpang untuk pasar nasional. Hal ini sejalan dengan pernyataan Vice President Wuling Indonesia yang menyatakan bahwa pihaknya akan terus membawa produk elektrifikasi ini sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa berkontribusi terhadap pengurangan emisi. Menganti spesifikasi Cloud EV akan menjadi produk lanjutan dari REV tetapi akan menyasar pasar yang lebih luas dengan kapasitas 5 penumpang. Dengan kapasitas yang lebih besar, mobil memiliki total panjang 4295 mm, lebar 1850 mm, tinggi 1652 serta wheelbase 2700 mm. Adapun ciri khas dari mobil listrik asal Cina ini ialah tak memiliki grill di bagian depan dan tampangnya mirip REV. Selain itu, bagian samping juga minimalis dengan bentuk handle door dibuat menyatu dengan pintu. Bagian kaki-kaki Cloud EV disematkan pelet aluminium alloy berukuran 18 inch seperti mobil berjenis LCGC kebanyakan. Konsumen akan ditawarkan dengan dua pilihan kombinasi warna yaitu satu warna dan two-tone. Pada interior, kesan lega bakal hadir karena penggunaan sunroof. Selain itu, minim tombol pengaturan ataupun fitur. Soal fiturnya, Cloud EV dilengkapi dengan panel instrumen LCD model floating berukuran 15,6 inch. Kemudian mobil juga ada berbagai teknologi seperti adaptive cruise control, voice recognition, sampai speaker audio 6 titik. Bagasi mobil terhitung luas karena bisa menampung hingga 382 liter. Saat jok belakang dilipat rata, kapasitas bisa bertambah menjadi 1707 liter. Bicara dapur pacu, mobil menggunakan motor listrik yang ditenagai baterai lithium iron fosfat berkapasitas 37,9 kWh atau 50,6 kWh yang mampu menghasilkan tenaga
134 dk dan torsi puncak 200 Nm. Satu hal yang tidak kalah menarik disebutkan bahwa dalam sekali pengisian mobil Cloud EV mampu menjelajahi 360 km dan 460 km untuk varian long range. Soal harga, di Cina mobil berbanderol 395.800 yuan ini hingga 123.800 yuan alias sekitar 207 juta sampai 268 juta rupiah. Mobil keempat yaitu Neta X. Neta, produsen mobil listrik asal China, berencana akan merakit secara lokal dua modelnya untuk konsumen tanah air. Setelah Neta V, pabrik akan menghadirkan lagi satu model mobil yang berukuran lebih besar agar bisa lebih banyak menjangkau lapisan masyarakat. Model tersebut diprediksi kuat adalah Neta X. Neta X adalah versi facelift dari SUV kompak Neta U dengan mengalami berbagai perubahan interior dan eksterior. Untuk dimensinya, Neta X memiliki panjang 4619 mm, lebar 1860 mm, tinggi 1628 mm dengan jarak sumbu roda 2770 mm. Lebih panjang sekitar 7 cm dibandingkan dengan versi U. SUV ini memiliki desain grill tertutup dengan lampu yang tipis seperti mobil listrik lainnya. Neta X ditawarkan dalam 6 warna pilihan yaitu Pearl White, Clear Sky Gray, Amber Brown, Glamour Pink, Glacier Blue, dan Extreme Black. Untuk interiornya didominasi warna coklat dan hitam. Ada floating central control screen berukuran 15,6 inci, juga panel instrumen 8,9 inch. Kabin Neta X terlihat lebih bersih dan rapi dikarenakan tombol push sudah digantikan dengan touchscreen. Neta mengklaim 80% dari interior Neta X dilapisi dengan material kulit dan Neta X juga sudah dilengkapi dengan sunroof panoramik. Neta X juga diklaim bisa menghasilkan tenaga maksimal 160 HP dan torsi maksimal 210 Nm dengan kecepatan tertinggi 150 km per jam dan jarak tempuh 401 km, 501 km dan 610 km tergantung tipe. Yang kelima adalah Hyundai Kona. Spesifikasi Hyundai Kona terbaru digadang-gadang akan segera diluncurkan awal tahun 2024. Mobil ini akan dipasarkan lebih dulu di Amerika Serikat dengan harga sekitar 511 juta rupiah. Spesifikasi Hyundai Kona terbaru menampilkan desain sporty dibanding dengan versi sebelumnya, di mana lampu depan tampak lebih besar dengan tambahan LED membentang seperti yang ada pada Hyundai Stargazer. Hyundai Kona terbaru dilengkapi dengan pelek alloy dua warna berukuran 17 inch yang modern. Model terbaru Hyundai Kona hadir dengan dimensi panjang 150 mm dibandingkan generasi sebelumnya, memberikan peningkatan ruang kaki sebesar 76 mm di kursi baris ketiga. Di bagian interior, Kona dilengkapi dengan layar ganda berukuran 12 inch yang mencakup MID, Multi Information Display, dan unit kepala. Unit kepala tersebut telah dilengkapi dengan fitur GPS, Android Auto, dan Apple CarPlay nirkabel. Meski termasuk dalam kategori kendaraan entry level, Kona dilengkapi dengan sejumlah sistem bantuan pengemudi, bahkan pada trim SE sebagai trim terendah. Dalam hal performa, Kona terbaru menawarkan dua pilihan baterai. Pilihan pertama adalah baterai berkapasitas 48,6 kWh dengan tenaga 133 HP
dan torsi 255 Nm, memberikan jarak tempuh 322 km dengan kecepatan tertinggi 163 km per jam. Pemilik dapat mengisi daya baterai dari 10% hingga 80% dalam waktu sekitar 43 menit menggunakan pengisi data cepat DC 100 kW. Di rumah dengan mengisi daya level 2, baterai dapat terisi 10-100% dalam waktu sekitar 5 jam. Pilihan baterai kedua adalah berkapasitas 64,8 kWh yang menghasilkan jarak tempuh hingga 261 mil atau 420 km dengan tenaga 201 HP dan torsi 255 Nm. Mobil ini dapat mencapai kecepatan maksimal 172 km per jam. Waktu pengisian daya dari 10% hingga 100% dengan pengisi daya level 2 membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih lama dibandingkan dengan baterai yang lebih kecil. Hyundai Kona 2024 tersedia dalam 3 trim. Kona Electrical SE dengan harga sekitar 511 juta, Kona Electrical Cell yang dijual dengan harga 573 juta, dan trim tertinggi Kona Electrical Limit dengan harga 642 juta. Mobil keenam yaitu Nissan Ariya. Nissan berbicara mengenai kemungkinan ada mobil listrik baru yang akan masuk ke dalam pasar Indonesia pada tahun 2024, yaitu satu model lagi EV high spesifikasi sepertinya Ariya, yang jelas SUV listrik. Menurut spesifikasi, Nissan Ariya merupakan mobil listrik murni yang posisinya berada di atas Leaf. Mobil ini tersedia dua pilihan konfigurasi gerak, yakni 4-wheel drive dan 2-wheel drive yang masing-masing dibekali opsi material 65 kWh dan 90 kWh. Tenaga maksimal untuk versi all-wheel drive sebesar 388 HP dengan torsi 600 Nm, sedangkan untuk 2-wheel drive catatan tertinggi yaitu 238 HP dengan torsi 300 Nm. Jarak tempuh maksimal mobil ini dengan baterai terisi penuh mampu bergerak hingga 610 km. Sementara catatan terbaik akselerasi 0 sampai 100 km per jam yaitu 5,1 detik untuk versi AWD baterai 90 kWh. Ariya sudah oke, tinggal menunggu penyesuaian harga karena kita tahu di Indonesia ini soal pajak masih jadi polemik. Jadi sebelum peluncuran, kami harus fokus membahas beberapa harga jual belinya. Itu kata Head of Marketing
PT Nissan Motor Distribusi Indonesia. Tinggal tunggu saja rencana kehadiran di 2024. Kemungkinan besar spesifikasinya akan sama dengan yang dijual secara global. Mobil yang ketujuh yaitu Chery Omoda 5 EV. Spesifikasi Chery Omoda 5 EV menarik untuk diulas, sebab mobil ini diprediksi bakal segera masuk meramaikan pasar mobil listrik di Indonesia. Tanda-tandanya sudah terlihat sejak Gias 2023. Nama Omoda 5 EV ini sendiri sebenarnya sudah terdengar sejak bulan April ketika mobil ini mengisi booth Chery dalam pameran Auto Shanghai 2023. Model ini boleh dibilang sebagai versi baterai elektrik face cell atau BEV dari Omoda 5 yang sudah lebih dulu dijual di Indonesia. Pada bagian eksteriornya terdapat beberapa perbedaan, misalnya bodi mobil Omoda 5 EV yang menggunakan grill tertutup. Contoh perbedaan lain ada di bagian pelak dan eksterior Omoda 5 EV memiliki tampilan lebih simple tanpa aksen-aksen merah. Secara keseluruhan mobil ini masuk ke dalam sporty utility vehicle atau SUV atau crossover dengan kapasitas kabin 5 penumpang. Untuk harga dan varian Omoda 5 EV di Indonesia memang masih menunggu kepastian sebab mobil ini belum resmi dijual. Namun konsumen sudah bisa melakukan pemesanan dengan memberikan tanda jadi sebesar 10 juta rupiah. Adapun jumlah SPK secara keseluruhan yang dikantongi pada pameran itu mencapai 576. Dikatakan bahwa mereka telah melakukan SPK akan diprioritaskan mendapatkan unit pada awal 2024. Mengingat mobil ini belum meluncur secara resmi, maka informasi mengenai spesifikasi juga masih terbatas. Namun konsumen bisa mendapatkan gambaran mengenai beberapa hal, misalnya kapasitas baterai dan jarak tempuh maksimal. Menurut beberapa sumber media asing, Omoda 5 EV memiliki daya tempuh 450 km. Adapun baterai yang digunakan memiliki kapasitas 61 kWh. Selain itu, mobil ini juga diklaim memiliki tenaga maksimal 150 kW dan torsi tertinggi 340 Nm. Kemampuan akselerasi dari posisi diam hingga 100 km/jam diklaim hanya butuh waktu 7,8 detik. Sementara itu untuk konsumsi energinya berada pada kisaran 15 kWh per 100 km. Seperti halnya mobil listrik kebanyakan, Omoda 5 EV juga memiliki fitur vehicle to load atau V2L untuk menjadi sumber tenaga listrik bagi barang-barang elektronik. Seperti sebelumnya bahwa penampilan eksterior Omoda 5 EV masih memiliki kemiripan dengan Omoda 5 versi bensin. Perbedaan paling jelas terlihat pada grill depannya yang dibuat tertutup seperti halnya mobil listrik kebanyakan. Selebihnya konsumen masih bisa melihat lampu DRL yang lancip di bagian depan hingga desain atap yang rendah di bagian belakangnya. Kemudian untuk bagian kaki-kaki mobil ini dilengkapi dengan pelak berukuran 18 inch. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dimensi mobil ini masih sama dengan versi bensinnya. Spesifikasi ukuran bodi mobil Omoda 5 EV ini memiliki dimensi panjang 4400 mm, lebar 1830 mm, tinggi 1588 mm, dan wheelbase 2630 mm. Desain eksterior Omoda 5 EV ini sendiri kembali menjadi bukti bahwa mobil-mobil Chinese saat ini memiliki penampilan yang atraktif. Untuk interior Omoda 5 EV memiliki kesamaan, misalnya penggunaan bahan dengan pola kayu yang bisa ditemui di dashboard dan konsol tengah.
Kemudian pengemudi juga akan disuguhkan layar besar berukuran 24,6 inch dipadukan lingkar setir yang menggunakan desain flat bottom. Secara keseluruhan nuansa kabin Omoda 5 EV pun terasa berbeda dibandingkan dengan versi bensin mobil ini. Hal ini terlepas dari penggunaan material berwarna cerah pada model BEV. Spesifikasi interior Omoda 5 EV ini sendiri memiliki konfigurasi 2 baris bangku alias mampu mengangkut 5 penumpang. Untuk fitur-fiturnya, Chery sendiri memposisikan brand dan produk-produk mereka di dalam kelas premium. Oleh karena itu, keberadaan fitur canggih juga menjadi perhatian utamanya. Hal ini masih ditambah lagi pada 6 airbag yang terdapat di Omoda 5 EV menjamin tingkat keselamatan dari benturan keras, dan driver monitoring system memastikan kewaspadaan pengemudi selama perjalanan. Keberadaan fitur V2L juga menjadi salah satu keunggulan dari mobil ini. Sebagai informasi, fitur V2L ini kemungkinan mobil ini menjadi sumber tenaga untuk barang-barang elektronik yang listriknya ditampil dari baterai mobil ini. Omoda 5 EV diklaim memiliki jarak tempuh sejauh 450 km berdasarkan hasil tes WLTP yang dilakukan oleh pabrikan. Mobil yang ke-8 yaitu Oragut dari GM. Mobil ini akan dijual di Indonesia secara resmi paling lambat pada April tahun 2024 nanti. Jadi penggemar otomotif khususnya mobil listrik bisa sedikit untuk bersabar. Dimensi dari mobil ini yaitu 4325 mm, 1825 mm, dan 4325 mm dengan wheelbase 2650 mm, ground clearance sekitar 145 mm, velg 18 inch, bahan 15/50. Baterai kapasitas 63.139 kWh dengan jarak tempuh 500 km, tenaga 168 HP dan torsi puncak 219 Nm. Baterai kapasitas 47,99 kWh dengan jarak tempuh 400 km, tenaga 141 HP dengan torsi puncak 210 Nm. Ada banyak sekali fitur untuk mesin dari mobil ini seperti ADAS, Wisdom, kemudian blind spot, kemudian lane keeping assist, rear cross traffic braking, adaptive cruise control, dan lain-lain. Warna yaitu biru dan pink muda. Fitur menarik yang gak kalah dari mobil ini yaitu fitur yang disamatkan pada GWM Ora i3 ini. Mobil ini dilengkapi dengan fitur ADAS. Gak sampai di situ aja, GWM juga punya fitur keselamatan lainnya yaitu cornering brake control. Untuk kenyamanan lebih saat berkendara, GWM juga dibekali dengan driver mode yang terdiri dari normal, sport, eco tambah auto. Kemudian kelebihan dari mobil ini yaitu tampilannya yang sporty. Cara pertama melihat mobil ini bakal membuatmu jatuh cinta karena tampilan luarnya begitu memikat, menawarkan performa powerful, 500 Ultra dengan penampilan yang lebih kalem, dan 400 Pro yang tampilannya dengan desain yang lebih simple. Mobil ini merupakan tenaga baterai atau BEV penggerak magnet synchronous motor yang terletak di bagian roda depan. Untuk GWM Ora 3 ini, varian GT mampu menghasilkan tenaga sampai 168 HP dan torsi 216 Nm. Sementara untuk energi listrik yang asalnya baterai lithium ion ternary yaitu 63.139 kWh. Klaim dari pabrikan bahwa mobil ini dapat berjalan sampai 500 km. Pada varian 400 Pro dibekali dengan baterai 47,99 kWh. Untuk sekali pengisian baterai bisa mencapai 400
km dengan tenaga 141 HP, torsi 210 Nm, sedangkan kecepatan maksimal 150 km per jam. Menariknya, baterai mobil GWM i3 ini ditempati di bagian dasar mobil sehingga gak makan tempat. Interiornya sangat apik. Tampilan luarnya tidak hanya tampilan luar yang apik, tapi tampilan dalamnya juga begitu apik seperti pada bagian jok dan kemudi. Jok sangat nyaman dan dilengkapi dengan cup holder, dilengkapi juga dengan head unit layar sentuh. Warna juga terlihat cantik, perpaduan hijau dan abu-abu. Makin menarik karena mobil ini juga dilengkapi dengan sunroof dan bagasi yang cukup luas. Harga mobil ini memiliki listrik, penampilan sport ini, interior apik dan performa yang oke, bisa direncanakan memiliki harga sekitar 360 jutaan sampai 556 jutaan. Mobil yang ke-9 yaitu BYD. BYD Auto merupakan perusahaan mobil terbesar asal Cina, sedang berencana memasuki pasar otomotif Indonesia tahun 2024. Saat ini BYD diketahui sedang uji coba beberapa model mobilnya di tanah air. Salah satunya adalah Auto 3, sehingga besar kemungkinan mobil tersebut segera diperkenalkan di Indonesia. Bicara soal dimensi, BYD Auto 3 memiliki dimensi panjang 4455 mm, lebar 1875 mm, dan tinggi 1615 mm dengan jarak sumbu roda 2720 mm. BYD Auto 3 merupakan bahasa desain Dragon Face 3 dari BYD dan memberi kesan crossover ringkas yang sederhana. Lampu utama sudah dibekali dengan LED dan Daytime Running Light atau DRL, sementara di bagian samping tongkrongan tampak gagah berkat pelek dengan dual tone berukuran 18 inch. Masuk ke bagian interior, desain kabin tampaknya seperti sporty dengan dominasi warna hitam dan sentuhan aksen merah. BYD Auto 3 dibekali dengan layar instrumen 5 inch serta head unit electric rotary touchscreen berukuran 12,8 inch yang bisa diubah menjadi tampilan sesuai dengan keinginan, bisa landscape maupun bisa portrait. Bicara soal performa, BYD Auto 3 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 60,48 kWh dikombinasikan dengan motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga 210 HP dan torsi 310 Nm. Mobil ini bisa melaju 0-100 km hanya dengan waktu 7,3 detik dengan top speed 160 km per jam. Untuk fitur keselamatan yang cukup lengkap, BYD Auto 3 dibekali dengan airbags untuk isi mengemudi dan penumpang. Kemudian ada BSD, ada ISP, ada IPB, ada TCS, kemudian EBD, CST dan HDC. Banyak juga fitur-fitur lain dari mobil ini. Bicara soal harga, BYD Auto 3 ini dibanderol dengan harga sekitar 4,4 juta yen atau itu di pasar Jepang atau sekitar 475 juta rupiah. Mobil yang ke-10 ada yang terakhir yaitu BMW i3. BMW i3 hadir dengan ukuran dimensi 4006 mm, tinggi 1570 mm dan lebar 2039 mm. Mobil ini sudah menggunakan rangka carbon fiber. Mobil ini merupakan desain yang dinamis dengan bagian bumper depan menampilkan surround berwarna hitam. Ciri khas BMW membuat mobil listrik ini tampil lebih besar dan menonjol. BMW i3 ini menggunakan suspensi sport sebagai standar yang bisa diturunkan 10 mm untuk jalur terendah.
Velg 20 inch dengan desain double spoke, lebih lebar 20 mm dari model terdahulu. Untuk urusan dapur pacu, i3 ini dilengkapi dengan motor listrik bertenaga 184 TK dengan torsi 270 Nm. Motor ini meningkat 40% dari i3 dan membuat i3 ini memerlukan waktu 6,9 detik untuk melesat 100 kpc dengan jarak tempuh 260 km. Mobil ini dijual mungkin dengan harga sekitar 1,299 miliar rupiah off the road di Jakarta. Produk ini dilengkapi dengan BMW service inklusif yang meliputi gratis pemeliharaan rutin selama 5 tahun atau 60.000 km dengan garansi 36 bulan tanpa batas jarak tempuh. Demikian pembahasan kami mengenai 10 mobil EV akan masuk ke Indonesia pada tahun 2024. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe, tekan belnya, beri komen dan share ke teman-teman Anda karena semua itu gratis dan Anda dapat mengikuti tayangan-tayangan Pet Auto selanjutnya. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa.